Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sidang perkara perdata nomor 1205/PTTG/2024/PA Pemalang akan segera dimulai. Sebelum memulai sidang pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 1205/gugatan perdata (2024) Pengadilan Agama Pemalang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Febriana Ayu Ningtyas sebagai penggugat dan Yengki Andrianto sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada panitera dipersilahkan memanggil para pihak. Nomor antrian 01, penggugat atas nama Febriana Ayu Ningtyas binti Sunaryo dan tergugat Yengki Andrianto bin Yanto dipersilahkan masuk ke ruang sidang Abu Bakar. Silakan. Terus aku di sana. Tergugat. Selamat pagi saudara tergugat. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti sidang hari ini. Baik, selanjutnya saya akan periksa terlebih dahulu identitas saudara dan coba saudara sebutkan identitas Anda secara lengkap. Silakan saudara. Saya Febriana Ningtyas, umur 39 tahun, alamat Desa Sokawangi, RP 9 RW 3, Kecamatan Akarjati, Malang. Saya beragama Islam dan pekerjaan mengurus rumah tangga. Saudara penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingin kuasa hukum yang mulia. Silakan untuk kuasa hukum menunjukkan surat kuasanya. Baik, selanjutnya saudara tergugat, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya siap untuk mengikuti sidang hari ini. Selanjutnya kami akan periksa terlebih dahulu identitas saudara. Silakan ke majelis. Silakan saudara sebutkan identitas saudara. Saya Hendrianto, umur 27, bekerja di PT BPS Syariah sebagai manajer yang beralamat di Dusun Nurjami, RT 09 RW 03, Kecamatan Nurjami, Pemalang. Saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang dengan kuasa hukum saya. Silakan untuk kuasa hukum mohon maju ke meja majelis menyerahkan surat kuasa dan surat bukti dibaca. Baik, mulia. Baik, sebelumnya majelis akan menanyakan terlebih dahulu pada penggugat mengenai awal dari permasalahan
Silakan. Jadi saya itu terikat perjanjian akad keluarga dengan PPRS. Saya hutang 1 M. Tapi pada bulan ke-54 saya belum melunasi hutang saudara wajibnya dia. Tapi bulan Mei pihak PPRS itu menarik jaminan saya tanpa sepengetahuan. Selanjutnya kepada saudara terduga silakan untuk menceritakan awal dari masalah ini. Perkara ini dimulai dari awal itu berbeda membuat cicilan yang harusnya dibayar tepat pada jatuh tempo. Tapi tidak ada konfirmasi dari Ibu Briana. Sedangkan saya sudah memberikan surat panggilan sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon dan dialihkan saja. Terima kasih. Berikutnya, tadi saya sudah mendengar dari saudara penggugat bahwasanya penggugat tidak terima atas eksekusi yang dilakukan oleh saudara penggugat, yaitu tentang jaminan fidusianya, karena memang penggugat masih merasa mampu untuk membayar tersebut, dan saudara tergugat juga merasa bahwa penggugat itu tidak ada konfirmasi selama surat peringatan yang ketiga kalinya. Untuk selanjutnya, saudara penggugat dan tergugat datang ke sini berdasarkan panggilan terhadap saudara yang sampai beberapa hari yang lalu. Panggilan tersebut dinyatakan patut dan resmi. Hari ini adalah sidang pertama karena para pihak telah lengkap berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara-saudari penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai. Kami akan memberi waktu untuk melakukan mediasi. Berikut, sebelum saya akan melanjutkan, saya akan menerangkan apa itu mediasi kepada saudara penggugat dan tergugat. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian mediasi ini berdasarkan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kelebihan dari mediasi ini yaitu lebih sederhana dari penyelesaian melalui proses hukum, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Hasil mediasi merupakan kesepakatan dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian penetapan mediator dilakukan oleh pengadilan yang dipilih oleh ketua majelis dan atau dipilih sendiri oleh saudara penggugat dan saudara tergugat. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada kuasa hukum penggugat bagaimana apakah akan melakukan mediasi. Mohon izin yang mulia untuk menanyakan kepada penggugat terlebih dulu. Silakan. Bagaimana ya? Baik yang mulia, yang penggugat menginginkan untuk diadakan mediasi. Dari pihak penggugat atau mediasi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kuasa hukum penggugat apakah akan melakukan mediasi juga. Kami tergantung dari pihak penggugatnya, bersedia dari mana apakah ingin melaksanakan mediasi. Baik, saya akan mengikuti mediasi. Yang mulia, kami mengikuti mediasi yang sesuai arahan dari majelis. Baik. Untuk selanjutnya, karena mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat, untuk selanjutnya ketua majelis akan menanyakan terlebih dahulu mengenai mediator. Mediator itu ada 2 pilihan. Yang pertama dipilih oleh pengadilan dan yang kedua dipilih sendiri. Bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Untuk dari penggugat sendiri, mediator dipilih langsung oleh
Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi kepada pihak penggugat dan penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan mediator dari pengadilan yang akan saya pilih sekarang kepada saudara Zega Soneta Zanik Effendi, sarjana hukum. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Pak Literal? Hari Rabu tanggal 14 Agustus yang mulia. Apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada jadwal persidangan lain, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Pemalang. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Kemudian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, kami persilahkan kepada saudara penggugat dan penggugat untuk menandatangani penetapan pihak tentang mediasi. Silakan untuk saudara penggugat. Silakan untuk saudara penggugat. Sebelum para pihak meninggalkan ruang sidang, pada itu saudara semua tergugat dan peserta kuasa hukum mengambil identitas. Silakan. Silakan masuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zega Soneta Effendi, sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh pengadilan, dan saya akan memberi kesempatan kepada kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Pak, Bu. Perkenalkan Pak, saya Febriana Inentias sebagai penggugat di kasus ini. Dan saya Dianto sebagai tergugat di kasus ini. Baiklah, saya akan menjelaskan berdasarkan perma nomor 1 tahun 2016 pasal 4 yang artinya semua sengketa perdata harus melalui mediasi. Nah, mediasi artinya jalan alternatif sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama untuk menuju jalan titik semu. Nah, saya akan menjelaskan terkait tahapan mediasi pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Tiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembahasan. Keempat, setelah itu kita akan masuk dalam tahapan negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan yang terakhir. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari penjelasan dari Ibu Febriana Inentias untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi begini Pak, saya sampai sekarang itu masih terikat perjanjian perubahan dengan pihak PPRS. Di dalam perjanjian itu pihak bank itu sepakat dalam pelunasan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2026. Namun pada kenyataannya itu pihak bank menyita barang jaminan saya secara sepihak, padahal saya masih mampu membayar Pak.
Baiklah, artinya Ibu sangat kecewa atas kejadian ini. Iya betul Pak, sangat kecewa sekali Pak. Nah, terus ini saya juga dari kuasa hukum pihak penggugat mempunyai akta perjanjian awal ini Pak, saya lupa di poin nomor 3 tertulis kalau jaminan fidusia ini akan ditarik jikalau pihak penggugat atau dari bank dan nasabah ini melakukan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun bank dalam hal ini melakukan penarikan jaminan ini secara sepihak Pak. Baik, saya terima perjanjian akad ini ya Pak. Dan selanjutnya, apakah Ibu menginginkan agar barang jaminan ini tidak disita secara sepihak? Ibu? Iya betul Pak, karena biaya saya ini terbilang cukup besar Pak. Dan di dalam perjanjian itu kami sepakat pelunasan jaminan pada tanggal 26 September 2024. Namun kenyataannya itu penarikan belum jatuh tempo, sedangkan pihak bank sudah menarik jaminan saya Pak. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Febriana, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Yenti menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Febriana ini karena tidak melunasi pembiayaan sesuai perjanjian dari awal, karena sudah 3 kali diberikan surat peringatan untuk membayar marginnya tetapi hanya diabaikan. Apakah ia tidak ada jalan alternatif lain selain melakukan gugatan? Berunding misalnya, dan saya pikir lebih leluasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa mencoreng nama baik bank saya Pak. Untuk surat peringatan ini sudah ada Pak, namun dari pihak nasabahnya tidak ada respon sama sekali. Loh Bapak jangan ngomong seperti itu Pak, saya itu nggak pernah mengatakan dengan barang jaminan saya secara sepihak Pak. Ya, baik. Silakan dari Bapak Yenti, bisa dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Tias dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik bank saya tercoreng Pak. Karena sesuai perjanjian, jika nasabah melanggar janji, maka jaminan fidusia berhak kami tarik dan kami tahan Pak. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak mengingat kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Pak? Iya Pak, sangat benar, dan itu yang saya sangat harapkan Pak. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Febriana Ayunintias dan Bapak Yenti, saya menemukan ada beberapa kesepakaman awal, yaitu 1. Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. 2. Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Febriana dan Bapak Yenti mengatakan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Yenti menganggap Ibu Febriana sebagai mudorib yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Febriana menganggap Bapak Yenti sebagai sohibul mal yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemudian lanjut pembiayaan. Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, saya akan melunasi semua utang saya beserta marginnya, asalkan barang jaminan saya dikembalikan, dan saya minta untuk tambah waktu bayar utangnya Pak. Ya Pak, saya juga ingin mengatakan dari pihak tergugat, jikalau jaminan fidusia ini kan nilainya lebih dari 9 juta Pak, sedangkan sisa dari pinjaman yang dilakukan oleh bank ini juga hanya 200 juta, jadi sisanya itu kan sudah sedikit Pak dari 9 juta ini. Loh, tapi kan itu udah resiko dari pihak nasabahnya Pak. Baik, Karena tenang, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu, yang pada intinya saya simpulkan bahwa jika masalah pembayaran cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Febriana dan Bapak Yenti akan dilanjutkan. Seperti itu kan Pak dan Ibu? Iya benar Pak. Baiklah, jika demikian
ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik antara hubungan baik kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu, yang mana? Bagaimana, Bu? Yang jelas saya minta tambahan waktu untuk membayar utang saya, Pak, dan saya minta untuk barang jaminan saya dikembalikan. Baiklah, Bu, selanjutnya kepada Bapak Yendi, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan pembayaran ini, saya bisa memberikan tambahan waktu asalkan benar-benar dilunasi sesuai waktu yang kami tentukan, Pak. Baik, bagaimana tanggapan Ibu Diana? Saya setuju, Pak, asalkan barang jaminan saya dikembalikan. Baiklah, agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, setuju, Ya, saya Pak. setuju, Pak. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengeluarkan usulannya? Apakah Ibu Diana dan Bapak Yendi mempunyai usulan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Diana ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya mempercayai untuk memberi pinjaman dengan jumlah yang sangat cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Diana ini justru membuatkan saya, Pak. Hal ini yang sangat sulit saya terima. Dalam hal pelunasan pembayaran kami akan memberikan tambahan waktu asalkan benar-benar dilunasi dalam waktu itu juga, Pak. Apakah Ibu Diana memberikan usulan lain? Gimana kalau kita melakukan perjanjian secara tertulis, Pak, memuat mengenai pembayaran utangnya, Pak? Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan bahwa Ibu Bapak dan Bapak Yendi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk menemukan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 2, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Diana tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini, Pak. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Baik, saya melihat atau mendengar Bapak Yendi bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Diana? Silakan, Bu. Ya, Pak, pada dasarnya saya itu nggak menginginkan hal ini seperti ini terjadi, Pak. Kalau emang ada kejelasan dari pihak bank mengenai eksekusi barang jaminan secara sepihak, Pak. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat dan mendengar Ibu Diana dan Bapak Yendi sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan pembiayaan. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Yendi? Mengenai pelunasan pembayaran ini, saya memberikan jangka waktu selama 2 bulan ke depan asalkan benar-benar melunasi pembayaran serta marginnya, Pak. Bagaimana, Ibu? Baik, Pak, nggak jadi masalah asalkan barang jaminan saya dikembalikan. Oke, jadi begini, pihak Ibu Diana ini membutuhkan kepastian dari Bapak Yendi. Apakah Bapak Yendi bisa menjamin bahwa barang jaminan yang Bapak eksekusi akan dikembalikan kepada Ibu Diana? Ya, Pak, saya bisa menjamin, Pak. Menurut saya, usulan Bapak sudah komplit. Bagaimana tanggapan dari Ibu Diana atas usulan dari Bapak? Sudah cukup, Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling memberikan nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan kedua, yang artinya tidak 3 bulan ke depan pembayaran ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Pak? Benar, Pak. Ya, betul, Pak. Baiklah,
Bapak dan Ibu selanjutnya, saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Silakan Pak. Silakan. Alhamdulillah, mediasi pada siang ini telah mencapai kesepakatan. Selanjutnya silakan jabatan pada kedua belah pihak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sidang perkara perdata nomor 1205/PDTG/2024, Pengadilan Agama Pemalang akan segera dimulai. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa, baca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdata nomor 1205/PDT-2024 Pengadilan Agama Pemalang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Febriana Ayu Ningtyas sebagai penggugat dan Saudara Yengki Andrianto sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan untuk memanggil para pihak. Nomor antrian 01 atas nama Febriana Ayu Ningtyas binti Sunaryo dan tergugat Yengki Andrianto bin Nyanto dipersilakan masuk ke ruang sidang Abu Bakar. Silakan duduk. Nomor antrian. Silakan duduk. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini, yaitu untuk menanyakan tentang hasil dari mediasi yang telah dilakukan saudara penggugat dan saudara tergugat pada pekan lalu. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota untuk menanyakan hasil dari mediasi tersebut. Baik, sebelumnya untuk saudara penggugat, apakah benar ini hasil mediasinya sudah benar? Benar yang mulia. Apakah dalam kesepakatan mediasi ini tidak ada unsur keterpaksaan dan ancaman dari pihak lain? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara tergugat, apakah benar hasil mediasinya seperti ini? Benar yang mulia. Apakah benar bahwa dalam kesepakatan mediasi ini tidak ada ancaman dan keterpaksaan dari pihak lain? Benar yang mulia, tidak ada keterpaksaan. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Selanjutnya Ketua Majelis akan membacakan terlebih dahulu tentang laporan hasil dari mediasi. Laporan hasil mediasi nomor 1205/PDT-PDG/2024 Pengadilan Agama Pemalang terdaftar tanggal 14 Agustus 2024 antara Febriana Ayu Ningtyas sebagai penggugat dan Yengki Andrianto wakili BPR Syariah sebagai tergugat. Pada hari Rabu 7 Agustus 2024, kami para pihak dalam perkara pada ini di Pengadilan Agama Pemalang nomor 1205 PDT PDG/PA Pemalang antara Febriana Ayu Ningtyas dan Yengki Andrianto sebagai tergugat dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal
Rabu 7 Agustus 2024 sampai 14 Agustus 2024 yang dinyatakan berhasil. Syarat penggugat harus melunasi semua hutang dan marginnya sesuai kesepakatan, yaitu bulan Oktober 2024. Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator. Silakan untuk saudara penggugat dan tergugat menandatangani dan penggugat untuk menandatangani. Ayo persilakan kepada panitia untuk memanggil mediator. Baik. Panggilan kepada mediator atas nama Sega Soneta Yenix Effendi, sarjana hukum, dipersilakan masuk ke ruang sidang Bapak. Masih pada mediator, silakan meninggal ruang sidang. Berikut karena hasil mediasi sudah dibacakan, kemudian majelis akan menilai kesepakatan tersebut apakah sesuai dengan perundang-undangan, tidak melawan hukum, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, sidang ditunda untuk musyawarah majelis. Saudara kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat, apakah bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, dikarenakan akan ada musyawarah majelis, majelis hakim akan menunda waktu selama 7 hari untuk membuat putusan dan membacakan akta vandalisme. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa panitera? 21 Agustus 2024 yang mulia. Sorry. Tanggal 21 Agustus 2024 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 jam 09.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Pemalang dengan agenda sidang pembacaan putusan dan akta vandalisme, dan kepada para pihak untuk diperintahkan agar hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Kemudian kami persilakan untuk penggugat dan kuasa hukum, penggugat dan kuasa hukum untuk menyatakan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sidang perkara perdata nomor 1209/PDT.G/2024 Peradilan Agama Pemalang akan dimulai. Sebelum mulai sidang pada hari ini, alangkah baiknya mari kita membaca doa Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang perkara perdata nomor 1205 garing PDT-G/2024 Pengadilan Agama Pemalang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Febriana Ayu Ningtyas melawan Yengki Andrianto sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Bayintara dipersilakan untuk memanggil Fatihah. Baik, yang mulia. Nomor antrian 01 penggugat atas nama Febriana Ayu Ningtyas binti Sunaryo dan tergugat Yengki Andrianto bin Yanto dipersilakan masuk ke ruang sidang. Untuk nomor antrian. Baik, langsung saja. Saya bertanya kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Baik, selanjutnya untuk pihak tergugat, apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, baiklah. Sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Setelah musyawarah majelis, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dan akta banding dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami akan tanyakan terlebih dahulu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan atau akta banding ini dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja. Pada pihak kuasa hukum penggugat bagaimana? Cukup amarnya saja, yang mulia. Baik. Pada kuasa hukum tergugat bagaimana? Cukup amarnya saja, yang mulia. Baik, karena telah disepakati untuk hanya membacakan amar saja, maka majelis akan membacakan amar putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1205 garing PDT-G/2024 garing Pengadilan Agama Pemalang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Pemalang tersebut telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas, telah mendengar kedua belah pihak berperkara, mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menghukum kedua belah pihak penggugat atau tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000. Ketiga, menyatakan bahwa perkara nomor 1205 garing PDT-G/2024 Pengadilan Agama Pemalang telah selesai. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami Arsy Alhamdulillah Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Desi Natania Sarjana Hukum Magister Hukum dan Bayes Jufar Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut Ananda Bagas Pertama Okta Sarjana Hukum Panitera pada Pengadilan Agama Pemalang, kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Sebelumnya saya akan tanda tangan dulu putusan ini. Wakil anggota silakan. Saya
silakan warna kita. Baik, karena amar putusan telah dibacakan dan telah ditetapkan, atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan tersebut, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari dari putusan hari ini. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang hari ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saudara gugat dan saudara tergugat, silakan untuk meninggalkan ruang sidang dari ini. Kan